Oh, soalnya nggak Ya, suara saya bisa terdengar. Terdengar, Pak. dengar-dengar Pak. Ya. Assalamualaikum, Dazul. Sehat, Dazul? Assalamualaikum. Ya, Pak Aryo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Aduh, udah Zul ya. Ada Alhamdulillah. Zul ini. Ya, Pak Dina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nazul ini dari mana ini? Sekampung sama Pak Aryo, Pak. Junior saya dulu. Oh, Junior, oh, senior, Ya, seniornya itu. ya, Dazul ini senior saya nih, Pak. Bapak Ibu. di, di Unan juga, kimia. Nah, ya. Sama dengan Pak ini. Pak apa yang ini? eh, Senior yang di Bapak Green. Sir. Oh, Pak Nasir, Pak Nasir, Pak Nasir. Pertanian gitu. Kimia, sama-sama kimia. Oh, kimia juga. Oh, tahun berapa Pak? Pak Zul? 98. Oh, 98. Oh, iya ya. Saya juga kimia Pak Zul. Pak Nasir. Bapak Ferdinand. Ya, Ya, Mbak Rani, salam se- kenal. suara saya Mau mungkin, dimulai saja, ya, Pak? dengar ya. Ya, terdengar, Ya, Pak. saya mungkin agak putus-putus nanti ya, karena dalam perjalanan. Nah, kita mulai Oh, aja. oke, Pak. Oke, siap. Baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Brain and Faro Talk yang ke-52 pagi hari ini, di hari Rabu 5 November 2025. Pada pagi hari ini kita mendapat kehormatan untuk dihadiri oleh dua orang pembicara. Yang pertama Dr. Takeshi Takema dari Syurko, dan yang kedua ada Dr. Zulkarnaini dari Universitas Andalas. Uh, Sebelum kita mulai dengan mendengarkan pemaparan dari pembicara-pembicara kita, mungkin saya akan minta Pak Aryo selaku Kapus Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan Pak Aryo. Baik, terima kasih banyak Bu Rani. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Izinkan saya menyampaikan dalam uh, bilingual ya nanti ya, mungkin ya karena pembicara kita ada dari Jepang juga. Ya. Very good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining us the 50 seconds Brain and Field Talk. It's always pleasure to see researchers, students, practitioners, and friends of sustainability gather on this forum. Our topic today is very exciting: advancing the circular economy, innovation in waste and wastewater management. So, ladies and gentlemen, we often hear this about economy, but the real challenge is how do we move from concept to real action, and
how do we turn waste into resources and wastewater into valuable products? So that's what makes today's discussion very important. As Dr. Rennie said, that we are happy to have two outstanding speakers with us. The first speaker with Dr. Takeshi Takama. Very good morning, Dr. Takeshi. Dr. Takeshi will share real experiences on how Yes. zero waste innovations can be implemented on the ground in Indonesia. And the second speaker is Dr. Zulkarnaini. As I previously said that he is my senior at in my uh, first degree in Anas University. He will take us from the science behind the Anemox process all the way to its real application in wastewater treatment. So thank you very much to both of you for being here. To everyone attending, I hope today's sessions give us new idea, new perspective, or even new collaboration opportunities in the future. Because the circular economy will not move forward by theory alone. It needs people, it needs technology, and of course, it needs teamwork. So before we start, let me leave a simple message. When waste become a resource, the environment becomes a winner. So with that, I've officially opened our Breed and Viral Talk of 50 seconds. So let's us enjoy the discussions, and thank you for being a part of this journey toward a more sustainable future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo, thank you for the great opening remark. Dan sekarang kita melanjutkan ke acara utama kita, yaitu presentasi dari dua orang pembicara kita yang dua-duanya sudah hadir ya. Halo Takashi, halo Pak Zul. Hello. Uh, Can you hear me? oh, yes, Good. we Okay. can hear you clearly. So we will start with presentation from Dr. Takeshi. Okay. Before we start, I will read this short biography of Dr. Takeshi Takema. Dr. Takeshi Takema worked as an international expert on climate change, environment, and energy as a researcher, business owner, educator, and consultant for 20 years on more than 50 international projects. He earned his bachelor degrees from University of Auckland and Duke University, and then he continued his education as an Oxford Cobbe Scholar in Oxford University, England, with an MSc in Environmental Change and Management and a PhD in Economic Geography and the Environment. He has had several projects, including from ADB, BASE Afina, EC, GIZ, Arena, Iki Foundation, IUCN, JICA, GST, METI, Nexus Energy. I don't recognize half of this. Ford Foundation, United Nation agencies, Tokyo University, Green School, etc. He is currently the CEO of Surco, or Sustainability and Resilience. He is also a research associate for Stockholm Environment Institute and a visiting professor at Vienna University. So, Dr. Takeshi, do you want to share your screen? Okay. Can you see that? Yes. Okay. I have a bit of issue. Just a moment. I have some issue. Can you see me? But I have some issue with my
Yeah, I can see your You don't see my screen? yes. Just a moment. I have some issues. Oh, maybe can you just switch to the presentation like order? Can the other person do first? I'm Oh, sorry, okay. but yeah, I need to fix this. Yes. Okay. If possible, if you can see just a moment. Just a moment. Pak Zul, apakah Dokter Takeshi ada sedikit masalah dengan presentasinya? Apakah Pak Zul bisa mulai duluan? Ya, ya, maaf, tapi ada masalah komputer saya. Oke. 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 Ya. Belum udah bisa pastikan ya. Oke. Pak Zul mau share dari saya atau share sendiri? Saya aja. Oke. Ya, sebelum mulai mungkin saya membacakan hidup dari Bapak Dr. Aing Zulkarnaini. Bapak Zulkarnaini adalah staf pengajar dosen di Universitas Andalas. Rumah saya satu-satunya yang punya. Coba Ada yang bocor. internetnya mau di mana ini tadi yang mati internet. Oh itu masih ini. Copot. Cek lebar nih. Oke. Pakai ini dulu. Nih Pak Usman. Oke. Ya. Saya ulang lagi ya. Bapak Zulkarnaini ini adalah dosen di Universitas Andalas Padang. Beliau menempuh S1-nya di Universitas Andalas di jurusan kimia. Lalu untuk S2-nya di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan S3-nya meraih gelar Doktor Engineering-nya di Kanazawa University di bidang Environmental Design. Beliau telah terlibat dalam beberapa proyek penelitian yang dibiayai oleh LPDP, Kemendristek-Dikti, dan juga LPPM UNAN. Dan sebagian besar terkait dengan bidang analog. Beliau sudah menghasilkan lebih dari 10 jurnal nasional dan internasional. Silakan Pak Zul, bisa dimulai presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih Bu Rani atas waktu dan kesempatannya, dan juga terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu senior saya dan juga teman, guru serta mitra dalam penelitian. Dalam kesempatan kali ini saya merasa mendapatkan penghargaan sekali bisa berbagi pada hari ini, dan rencananya saya mau kemarin saya pikir-pikir apakah saya mau presentasi dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, tapi lihat audien kelihatannya lebih baik kita akan presentasi dalam bahasa Indonesia saja. Tapi saya sudah prepare PPT-nya tuh dalam berbahasa Inggris. Pertama sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin saya tidak akan tampilkan CV saya, mungkin bisa dilihat juga di Sinta, di situ bisa dilihat, atau Google Scholar, karena malu juga kalau saya tampilkan CV di sini, karena Bang masih baru sekali dalam hal dunia riset ini. Di
di samping pekerjaan untuk mengajar dan meneliti yang sangat menghabiskan waktu, sehingga mungkin tidak sebanding dengan yang fokus meneliti di BRIN. Baik, Bapak-Bapak, Ibu, dan rekan semuanya, izinkan saya untuk mengilustrasikan apa yang sudah kita lakukan dalam penelitian tentang Anamox proses. Saya beri judul From Exploration to Application for Wastewater Treatment in Indonesia. Kalau Bapak-Bapak, Ibu coba buka Garuda, dan search keyword Anamox di situ, mungkin ya secara pribadi mungkin saya merasa sendirian karena publikasi itu untuk di Indonesia masih saya sendiri aja yang publish. Ada teman satu yang baru balik dari Tohoku University, akan lanjut riset Anamox, cuma sayangnya bakterinya itu disita sama imigrasi, sehingga beliau banting setir penelitiannya ke topik-topik yang lainnya. Dengan harapan dengan adanya diskusi dan webinar kita hari ini, harapannya adalah kita makin banyak yang tertarik untuk topik ini, apalagi membantu kami yang di grup riset Anamox ini, bagaimana bakteri yang kecil ini bisa dijadikan satu yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan juga bisa diaplikasikan. Sebagai kata awal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ketika saya balik dari S3 di Kanazawa, untuk balik ke Indonesia, saya sudah pancangkan target, yaitu bagaimana bisa membangun reaktor Anamox full scale pertama di Indonesia. Walaupun pemainnya di dunia itu sudah sangat established sekali, yaitu perusahaan PEC dari Belanda yang memang di awal sudah membangun hampir lebih dari 100 reaktor Anamox skala besar di dunia ini. Yang terbaru itu adalah di Singapura yang dia bangun. Kebetulan saya bertemu dengan langsung manajer area Asia Tenggaranya di situ. Baik, Bapak, Ibu, mungkin sebagai perkenalan saya jadi sebagai sebagai dosen di Departemen Teknik Lingkungan, cuma dekat dengan BRIN karena teman satu riset saya itu di lab Kanazawa adalah Bu Dewi. Jadi Bu Dewi inilah yang menjembatani ke BRIN, terutama BRIN Bandung untuk kolaborasi riset. Sebagai pendahuluan, sebenarnya ini sudah saya buat bukunya tentang proses Anamox ini, mulai dari sejarah dan aplikasinya sampai kepada identifikasi serta bagaimana analisisnya sampai analisisnya analisis molekuler. Itu sudah dalam bentuk 2 buah buku saya cetak. Cuma belum disebar lagi karena belum ada yang berminat yang beli ketika saya pajang di Shopee atau di Tokopedia. Harapannya adalah mudah-mudahan ini sebagai sarana untuk makin banyak yang meneliti untuk proses Anamox. Saya punya pengalaman bahwa dari penjualan buku itu sehingga kita mendapatkan mahasiswa satu orang dari mahasiswa S2 Universitas Hasanuddin ambil penelitian Anamox. Dia bekerja di Kementerian Perikanan dan dia meneliti proses Anamox ini untuk treatment di tambak udang. Cuma risetnya baru sampai identifikasi marine Anamox. Jadi dia salah satu penemu dari bakteri Anamox yang spesies air laut, yang khusus air laut. Tapi masih konsentrasinya sangat kecil. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Bapak-bapak, Ibu, kalau di SMP, SMA atau di perkuliahan biasanya kan kita ngajarkan tentang siklus nitrogen. Tapi dengan perkembangan zaman itu siklus nitrogen itu sudah bisa dibilang sudah berkembang sangat cepat sekali sejak ditemukannya proses Anamox pada tahun 1995. Dan ini merupakan revolusi yang sangat besar sekali dan fundamental dalam hal pengolahan air buangan. Karena selama ini dengan proses nitrifikasi, denitrifikasi untuk mengolah air limbah dengan kadar nitrogen yang tinggi atau C/N secara aplikasinya kalau komplit nitrifikasi membutuhkan oksigen sangat besar. Aerasi. Jadi aerasi ini mungkin kalau kita ya di teori di kelas sederhana saja, tapi kalau di aplikasi lapangan itu banyak pelaku usaha itu
memikir aerasi itulah uang keluar, sehingga mereka tidak mau menghidupkan aeratornya karena listriknya sangat besar katanya. Jadi itu prosesnya. Yang kedua, kalau di luar negeri kan kayak di Eropa itu kan standarnya sangat 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 rendah sekali untuk amonia, itu 3 atau 5 miligram per liter itu. Kalau untuk air limbah dengan kadar nitrogen tinggi kan mereka pakai proses denitrifikasi, itu mereka harus buang ini, nambahkan metanol. Oke, ke instasi pengolahan air limbahnya. Bisa dibayangkan berapa biayanya harus beli metanol, kemudian dibuang cuma untuk dibuang ke IPAL. Menyalurkan air limbah ke Itu WTP bisa zona berubah E. nitrat Jadi kegiatan menjadi gas nitrogen melalui proses identifikasi. Sehingga dengan ditemukannya baterai Anamox ini menjadi satu lompatan sangat besar sekali. Kenapa? Karena dia bisa memotong 20% dari proses nitrifikasi menjadi denitrifikasi. Juga lebih hemat 50% untuk kebutuhan aerasinya dan tidak membutuhkan bahan organik tambahan seperti metanol. Jadi perusahaan Anamox ini hampir sama dengan nitrifikasi, bisa merubah amonium menjadi gas N2. Hanya saja biasanya di air limbah itu hanya amonium yang tersedia eh, dalam bentuk awal setelah dia terjadi proses demineralisasi dari N organik. Sehingga sedangkan proses Anamox ini untuk bisa melakukan sebuah proses pengubahan amonium menjadi gas N2, dia butuh nitrit. Dan nitrit ini kan di air limbah tidak terlalu banyak karena dia langsung teroksidasi menjadi nitrat. Dan ini persoalannya ketika kita bicara aplikasi di lingkungan. Tapi dari sisi konsep bahwa proses ini sudah sangat menghemat sekali. Bagi dunia industri ini sangat sangat menggembirakan bagi mereka. Maka sampai sekarang lebih dari 100 full scale Anamox reaktor sudah tersebar di dunia. Kita harapkan ya, ada di Indonesia. Dan kalau seandainya satu ini ada, ini saya sangat gembira sekali. Karena akan dari satu reaktor itu kita bisa bangun banyak reaktor. Karena prinsipnya adalah kalau proses biologis, bagaimana kita bakterinya ada banyak. Nah, sampai sekarang kita di lab, karena kerjanya cuma di lab, nggak banyak-banyak dia. Tapi kalau seandainya dia ada dalam bentuk full scale, jadi bakteri itu kita bisa pakai untuk startup reaktor yang lainnya. Mudah-mudahan ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di sini berikan masukan, kemudian menunjukkan jalan atau cara lah bisa kita sama-sama untuk merealisasikan impian ini. Kemudian artinya ketika terjadi kita pada tahun 1995 itu kan masih kita kelas berapa tuh? 15 tahun masih SMP atau SMA, belum SMA. Itu kan baru kemarin sebenarnya teknologinya kalau kita bicara dalam hal waktu gitu ya, sangat-sangat mudah sekali. Artinya adalah ketika kita bicara nitrogen dan bakteri itu masih banyak potensi kita untuk bisa mengidentifikasi bakteri-bakteri yang baru atau spesies-spesies baru lah yang bermanfaat untuk lingkungan. Dan yang terbaru itu tahun 2015 saya nggak salah, kalau saya nggak salah. Ditemukan lagi spesies yang baru dengan proses yang baru, proses yang sama tapi dengan tahapan yang berbeda, yaitu COMAMOX, Complete Ammonium Oxidation. Jadi satu spesies yang bisa melakukan kerja dua spesies, AOB dengan nitrospira NOB. Jadi satu spesies COMAMOX itu dia memiliki kedua enzim yang untuk mengoksidasi amonium menjadi nitrit, kemudian nitrit langsung menjadi nitrat. Jadi dia kerja sendiri gitu. Dan itu secara aplikasi, secara sains itu sangat sangat fundamental sekali, tapi secara aplikasi kurang monumental dibandingkan Anamox. Karena dia hanya merubah amonium menjadi nitrat, masih dalam air saja. Sedangkan Anamox amonium menjadi gas. Jadi dia bisa untuk penyisian pada air limbah. Seperti itu. Ini adalah reaksinya. Reaksi Anamox ini kalau kita lihat, kalau orang kimia nih pasti Pak Aryo pasti sangat paham sekali nih. Dengan membaca satu reaksi udah selesai nih presentasinya sama Pak Aryo nih. Ya dengan satu reaksi ini saja bahwa 1 mol amonium itu wajib ada nitrat. Nah ini persoalan nanti kita akan mempengaruhi bagaimana desain reaktor yang akan kita buat ini, karena faktor nitrat ini sangat mengaruhi sekali. Kemudian dengan ada karbonan ini menunjukkan bahwa proses ini chemoautotrof. Jadi sumber karbonnya itu tidak dari karbon organik. Jadi dia tidak butuh senyawa organik
di apanya dalam proses anamoks ini. Artinya adalah kalau seandainya ada kandungan bahan organik tinggi atau COD-nya tinggi, ini jadi persoalan jadinya. Karena dia nggak butuh dikasih sesuatu yang dia nggak butuhkan. Ini bahkan mengganggu proses jadinya. Dan ini di karakteristik air limbah, bahan organik itu suatu hal yang mendasar atau wajib pasti ada gitu. Nah, ini nanti kita akan lihat juga bagaimana desainnya nanti. Juga kalau kita lihat di prosesnya, ini prosesnya sebenarnya dia membutuhkan H. Jadi kalau bisa memang di air limbah itu yang bukan pH-nya tinggi. pH 6 ke bawah juga nggak apa-apa itu. Prosesnya lebih baik karena nanti proses akhirnya itu akan pH-nya menjadi tinggi. Jadi pH keluaran dari anamoks ini bisa jadi 9. Kalau kita lihat itu sangat menarik sekali nanti. Saya baru paham juga proses anamoks ini kenapa dia bakteri itu memiliki kemampuan self granulation. Ini kalau salah saya tolong dikoreksi ya Bapak Ibu. Kenapa bakteri anamoks itu bisa menjadi melakukan self granulation? Itu karena salah satunya mungkin saya rasa dia proses terbentuknya sulfide karena di substrat kita itu ada ditambahkan magnesium, fosfat, kemudian amonium memang sudah ada di situ. Kemudian ketika pH-nya meningkat maka terbentuk sulfide. Sulfide itulah jadi inti dari granulnya anamoks tadi. Dan nanti berkembang ya. Nah, saya nggak tahu nih, ini yang pack yang dia itu mungkin patennya itu di ini kan ya, yang paten dia nggak ngasih tahu gitu, bagaimana proses granulation. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah ada penelitian Struvite ini, oh iya ya, mungkin Struvite terbentuk dan itu menjadi inti ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nanti kalau saya salah, tolong dikoreksi ya Bapak Ibu. Jadi ini prinsip dari proses anamoks yang saya bilang tadi bahwa dia merupakan proses shortcut. Jadi di industri sangat senang sekali industrinya karena shortcut berarti uangnya lebih sedikit dikeluarkan. Harapannya nanti ya karena uang lebih sedikit dikeluarkan maka akan diaplikasikan lebih dipilih daripada proses identifikasi. Persoalannya adalah kalau kita melihat E. coli itu bisa doubling time-nya mungkin dalam 20 menit udah bisa membelah dia dalam kondisi suhu optimumnya. Tapi kalau bakteri anamoks ini slow growth bakteri ya, jadi doubling time-nya itu seminggu sampai 2 minggu. Artinya kalau kita ngambil sampel dalam seminggu itu mungkin sekali seminggu aja udah cukup gitu. Karena doubling time-nya sangat lambat sekali. Dan ini perbandingannya secara konvensional antara anamoks dan amonium. Jadi salah satu persoalan dalam proses konvensional biasanya adalah ada proses pre-treatment, post-treatment. Post-treatment itu adalah kita harus mengolah 3 gram lumpur ini untuk mengolah 2 mol amonium. Tambah lagi oksigen kan, oksigennya 4 kali lagi, 4 mol lagi. Jadi sangat besar sekali. Ditambah lagi 8 gram COD. Kalau yang komersial nanti uang lagi ini. Jadi bagi industri ini cost yang sangat tinggi sekali. Maka mereka akan memilih proses anamoks karena dia lebih murah, oksigennya lebih sedikit, dan dia bisa mengubah amonium menjadi langsung nitrat tanpa tambahannya apapun seperti bahan organik. Ya, dan ini udah dihitung oleh TUDEF. Jadi saya ambil dari slide-nya TUDEF. Kebetulan partner kita juga untuk anamoks ini, ya dia sampai ngitung-ngitung duit ya, sampai 3 sampai 5 euro per kilogram nitrogen dibutuhkan. Kalau anamoks cuma 1 sampai 3 euro. Mungkin yang dari basic ekonomi bisa lebih paham seperti itu. Ini adalah previous graph. Ini distribusi di mana bakteri anamoks yang sudah diidentifikasi di dunia. Ini adalah peta lama, tapi di buku saya yang baru sudah saya buat peta yang baru bagaimana distribusinya. Di Indonesia ini sekarang sudah ditemukan karena sejak 2019 kita meneliti 2020 alhamdulillah bisa kita identifikasi bakteri anamoks yang pertama itu di Telaga Kutu Baru di tempat yang terjadi eutrofikasi nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga di Sulawesi juga ditemukan di Takalar ya, Marine anamoks yang pertama. Tapi sampai sekarang masih belum bisa dikultivasi karena mahasiswanya di sana, saya di sini, dia nggak lanjut, akhirnya putus gitu. Jadi saya nggak sempat kultivasi yang Marine anamoks. Kalau kita lihat dari tipe reaktornya, mungkin tipe reaktor ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mapan labnya mungkin beli alatnya gampang. Tapi mungkin saya perlu sampaikan juga ketika saya tiba di Indonesia ini, biasalah mahasiswa doktor
pulang dari sekolah itu kalau dari luar negeri duitnya banyak, coba salah ini aja Bapak Ibu, salah pakai duitnya beli untuk mobil gitu kan, beli untuk rumah, akhirnya duitnya habis untuk nggak ada di ketinggalan. Sehingga kita pikir wah ini kalau kita pakai MBR nih mahal, harga MBR itu 100 juta yang udah kayak gini. Yang paling murah itu ya kita pakai yang outflow reactor. Ini saya ambil fotonya dari Hiroshima University. Ya akhirnya dari berpikir reaktor nih saya akan sampaikan saya sudah bikin satu paten nih yang untuk reaktornya di slide selanjutnya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, target kita satu saja, mungkin saya sampaikan. Kita mau ingin ada titik di mana saja, pokoknya ada di Indonesia ini ada satu titik reaktor Anamox. Nah, saya nggak mau, maksudnya saya nggak terlalu pikir apakah harus di Padang, di Jawa, Kalimantan, Malaysia. Ini saya sudah juga expand ke Malaysia, kalau bisa Malaysia bikin aja dulu. Tetapi karena sudah ada Kardinal. ya, saya lihat Bapak Ibu. Jadi di Padang ini karena di Padang, karena saya tinggal di Padang, saya berpikir bahwa pas balik itu saya bawa 50 ml bakteri Anamox dikasih sama sensei. Ya karena cuma 50 ml bisa diselip lah di pesawat, nggak kelihatan sama imigrasi. Ya walaupun aturannya nggak boleh, tapi gimana lagi untuk riset lanjut. Tapi spesiesnya adalah Candidatus Brocadia sinica. Itu kita taruh di suhu 35 derajat Celcius dalam ruangan yang suhunya terkontrol. Pertumbuhannya bagus. Tapi kalau kita pikir untuk di aplikasi di daerah tropis, suhunya itu di bawah 37 atau coba 35. Kalau kita bawa sinica ini udah nggak optimum lagi, maka kita pikir Indonesia ini adalah surga di dunia ya. Kalau Bapak-bapak, Ibu sudah pernah pergi ke Jepang, itu kalau bulan April ya nyaman, tapi kalau udah bulan Desember, Januari, Februari itu ingin pulang ke Indonesia karena nggak tahan dengan salju gitu kan. Apalagi yang sudah pergi umrah atau ke Mekah, tinggal di Saudi ya, misalnya daerah Gunung Pasir itu panasnya sepanas sekali. Maka Indonesia ini surga. Kalau dia surga bagi manusia, tentu dia juga surga bagi mikroorganisme. Nah, ini idenya yang saya ambil di situ. Surga dunia itu di Indonesia berarti mikroorganisme nyaman hidup di sini, ya, dibanding daerah-daerah lain. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mulai dari sini. Kalau ada gambarnya yang tidak berkenan, Bapak Ibu, saya mohon maaf nih. Tapi ini ceritanya mulai dari sini, Bapak Ibu. Saya akan sampaikan karena ini intinya ceritanya. Jadi ini adalah LCD saya ketika saya S2 dulu. LCD saya di S2 ini saya sudah di sini kebetulan ada note kuning di sini saya buat note kuning, tapi saya lihat di Facebook saya nggak muncul. Jadi note kuning itu saya buat bahwa ketika tahun 1 saya buat tulis di situ supaya bahwa Kanazawa University itu adalah universitas ketiga di Jepang yang penelitian akan meneliti Anamox, dan yang akan meneliti adalah saya sendiri. Sebelumnya di Tohoku ada, di Hiroshima ada 2, ada 3 lagi ya. Di Nagoya juga ada, nggak salah saya. Jadi dimulai di sini sudah ketika tahun 1 dan alhamdulillah berhasil, dan penelitian saya Anamox di situ. Kemudian sebelum pulang saya tulis lagi, di pulang itu saya tulis supaya saya bisa membangun reaktor Anamox pertama di Indonesia. Jadi egonya masih saya juga nih Bapak Ibu. Kalau orang mau baru keluar tuh saya masih pakai kata saya gitu. Tapi sekarang sudah saya hapus kata saya itu, harus kita atau kami, kita harus pakai kata kita. Gitu. Dan dengan modal ini kita pulang nih, izin ke Sensi untuk bawa modal ini cuma 50 ml. Kemudian 2018 saya balik. 2018. Kemudian 2019 tuh ada seminar ini Bapak Ibu. Ada feature International Conference on Engineering Education and Research diselenggarakan oleh Malaysia. Di situ ada pintu Ka'bah sini, dan di sinilah saya berdoa di sini. Ketika konferensinya tuh di Zamzam Clock Tower, sehingga saya bisa ambil foto yang di atas ini, Zamzam Clock Tower. Jadi di sinilah di pintu Ka'bah saya berdoa, ya Allah, kalau bisa saya expert dalam air limbah dan saya menemukan bakteri baru gitu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ya sampai sekarang itu doanya belum kejawab. Maksudnya saya belum dapat bakteri yang baru gitu ya, Bapak Ibu. Jadi masih lama ya. Jadi
Ini yang jadi goals ketika tiba di Indonesia itu menemukan new species anemone in tropical area. Jadi ada spesies anemone di daerah tropis yang bisa kita temukan gitu kan. Kemudian membangun free full scale anemone observatory Indonesia. Jadi dua saja. Saya fokusnya di sini saja untuk riset. Nggak kemana-mana. Walaupun mahasiswanya banyak, tapi full fokus riset saya kemari. Itu goalsnya Bapak Ibu. Sehingga kita buat roadmap penelitian, walaupun ini sudah saya revisi, sudah direvisi ini, saya revisi diperpanjang 10 tahun karena di tahap awal itu belum sampai juga. Mulai dari Candidus brocadia sinica ini kita bawa dari Jepang, tapi bakteri ini akhir-akhirnya kita nggak hilang sendiri saja karena sudah ada Fulgida, saya tidak kembangkan lagi yang sinica ini. Dan memang bakterinya nggak ada lagi. Kemudian ini terakhirnya target kita itu 2024 sampai 2030 Bapak-Bapak, Ibu, sudah ada reaktor full scale. 30 berarti ada sekitar 5 tahun lagi bagi membangun reaktor full scale yang itu bisa dikomersialisasi baik reaktornya maupun biomasanya atau IPAL-nya sendiri. Jadi ini saya belajar dari Pak Nusa Idaman nih, maaf Pak Nusa Idaman, nanti saya ambil patennya di bawah Pak Nusa nih. Kayaknya saya juga teringat Pak Nusa Idaman. Dulu saya pernah kontak masalah dan dikasih pelatihan oleh Pak Nusa Idaman tentang reaktor ini, ya, reaktor biofilternya. Kemudian dari ide itu kita berpikir di mana sih cara mencari bakteri tadi. Ya, prinsip dasar yang disampaikan dosen dan guru kita adalah di mana makanan bakteri itu disitulah dia ada. Kalau kita mencari yang nitrogennya tinggi, tentu cari yang nitrogennya tinggi. Yang nampak itu kan yang eutrofikasi. Kebetulan di kampung saya ada satu. Ini namanya Telaga Kutu Baru. Ini sudah terjadi suksesi alam di sini. Awalnya sebesar ini, tapi sekarang karena suksesi ini sudah jadi. Di rumah masing-masing ya. Kemudian Bu Rani sampai jam berapa nih Bu Rani? Maaf lu Bu Rani, nanti saya ngobrol tapi nggak sampai nih. Mungkin sekitar 10 menit lagi bisa. 10 menit lagi ya, walau saya cepat nih. Kalau ngobrol bisa panjang nih berani. Oke, jadi kita ambil sampel di sini, kemudian karena kemudian kita desain sekali langsung ini reaktornya itu sebenarnya yang saya cari yang murah saja, pokoknya yang bisa sebagai media tumbuh bakteri. Makanya ini kan yang biasa dipakai untuk air minum kita. Dan ini saya patenkan loh Bapak Ibu. Alatnya sama tapi prosesnya aja yang dipatenkan. Dan kita lihat, kita operasikan di 2 suhu berbeda. Ada yang suhunya di 35 derajat Celcius dan suhunya di suhu ruangan, dan kita hasilkan bahwa yang paling optimum performance-nya itu yang paling bagus itu adalah di suhu ruangan, artinya suhunya tidak kita atur. Kalau yang ini di suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Dan kita lihat performance itu bagus yang di suhu ruangan. Artinya asumsi kita adalah ini mungkin spesiesnya berbeda. Artinya spesies berbeda dengan yang saya tahu. Saya cuma pakai sinica dahulunya. Dan kita dapatkan bahwa dia sekarang di dalam film Plantomycetes, tapi saya baca aturan terbaru sekarang Plantomycetes itu harus diganti dengan OTA, jadi Plantocymetota filmnya. Dan dari spesies ini kita dapatkan ada 2 spesies baru, bukan 2 spesies baru. 2 spesies yang itu sudah diidentifikasi sebenarnya. Ada Candidatus brocadia fulgida, ada satu lagi Candidatus brocadia caroliniensis. Caroliniensis ini kita lihat di literatur dia ditemukan tuh di Amerika. Tapi yang bisa bertahan sampai sekarang saya cek tuh hanya Candidatus brocadia fulgida di suhu Kemudian itu yang pertama yang kita bisa identifikasi. Kemudian dengan ada bantuan Shopee, kebetulan ada yang mahasiswa dari Universitas S2, dia beli buku saya online. Lalu saya tanya, ini buat apa? Buat tesis. Ya udahlah, saya aja sebagai pembimbingannya. Jadi karena dia bekerja di Takalar untuk shrimp farm, saya tawarkan saja untuk coba identifikasi bakteri Anamox Marine Anamox bacteria di lokasinya di Takalar tadi. Akhirnya
dia dapatkan. Dan ini sudah kita cari juga di daerah lain. Ada di daerah Muara, Shrimp Farm, kemudian juga sampai ekspansi Pulau Terengganu. Yang ini sebagian sudah kita publish hasilnya. Yang di Muara Penjalinan itu tidak kita dapatkan Birin Anamox, tapi kita dapatkan Candidatus blockadia yang fresh Anamox. Artinya adalah yang berupa spesies fresh Anamox itu dia bisa survival di daerah kondisi yang ekstrim, yang salinitinya tinggi, tapi masalahnya kelimpahannya kecil sekali, hanya 1%, hanya 2% sampai 0,5%. Sedangkan di Shrimp Farm, jadi ini mungkin masih jadi pertanyaan kita juga nih, kenapa performance-nya di Shrimp Farm itu tinggi, tapi ketika kita cek bakteri Anamox-nya itu kelimpahannya kecil sekali. Ini 21% ini dari 1%, maksudnya 21% dari filum Plantomycetota, dan Plantomycetota ini cuma 1% dari keseluruhan bakteri keseluruhan dari komunitas mikroba dari sampel kita. Kemudian dari leverage ini juga sudah saya publish, artinya adalah di setiap analisis komunitas mikroba kita lihat bahwa tidak pernah kita temukan hanya satu spesies saja dari satu sampel kita. Maksudnya tidak pernah kita temukan hanya satu spesies Anamox saja. Itu selalu beberapa, 3, 4, 5 gitu kan, dari sampel kita. Ini membuktikan hipotesis saya awal bahwa kalau Indonesia itu surga bagi manusia, maka dia adalah surga juga oleh bakteri. Artinya lebih banyak keragamannya di hidup di Indonesia ini, dan itu bisa dibuktikan dari hasil-hasil yang kita lihat. Jadi ini berapa reaktor Anamox, mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang pakar bidang reaktor mungkin bisa bantu saya pilihkan mana reaktor yang paling bagus. Tidak pilihkan saja bapak ibu, tolong buatkan sekalian kalau bisa ibu ya. Bagaimana ya, penting bagi saya bukan sayanya, artinya kalau ada bapak-bapak ibu yang pakar untuk itu bisa ini, saya bersupport juga boleh, nggak masalah, karena pengalaman saya adalah kita sebagai ahli dan juga pendidik, kadang ide itu di kepala kita atau terucap di mulut kita, tapi rupanya setelah berjalan waktu yang melaksanakannya itu adalah mahasiswa kita, kemudian pernah kita bimbing dulu atau teman kita gitu. Jadi ya minimal kita dapat pahala jariahnya udah dapat ya, alhamdulillah, walaupun udah meninggal dapat juga. Ini dalam aplikasinya umumnya ada dua tipe, ada one stage, ada two stage. Two stage ini kadang memang untuk lebih safe untuk bakteri Anamox-nya, karena banyak faktor-faktor atau kandungan lain yang dia mengganggu, misalnya bahan organik. Bahan organik bagi bakteri Anamox itu tidak baik dia. Karena dari eksperimen kita ketika bahan organiknya itu tinggi, misalnya C per N-nya itu besar dari 2, artinya konsentrasi bahan organik itu lebih tinggi, bakteri Anamox-nya menjadi tinggi. Bakteri Anamox-nya menjadi hitam, artinya dia menjadi mati karena dia kalah bersaing. Kemudian current project ini perlu saya sampaikan juga sebagai penutup. Jadi projectnya sekarang alhamdulillah sudah mulai kepada project aplikasi, walaupun saya kalau di kampus ya kebijakan menteri kemarin bagaimana kita mengejar Scopus ya kita kejar Scopusnya karena itu dikasih target kan. Tapi setelah kita pikirkan lagi, ngapain kita membuat kertas sebanyak-banyak tapi tidak bermanfaat gitu kan. Kalau untuk mahasiswa lulus oke lah, tapi kalau nanti untuk masyarakat nggak ada, rasanya percuma juga. Maka kita sekarang fokus ke riset hilirisasi saja. Kemarin kita sama tim 2023 kita coba yang dengan Bu Neni yang multi stage tadi air limbahnya. Awalnya kita coba di lab. Ini kita coba dengan media bambu sesuai apa yang desain kita. Tapi rupanya di sini mati bakteri Anamox-nya. Artinya wah, media bambu ini nggak bisa dipakai. Artinya media lekarnya itu harus yang bukan dari bahan organik, plastik oke, yang lain-lain oke. Kenapa kita pilih dari tofu biogas effluent ini tidak langsung dari air limbah tahu? Karena kalau kita lihat dari karakteristiknya, saya lihat kadar amonium itu lebih tinggi daripada fosfat. Amonium itu 155, ini mahasiswa saya yang uji. Kemudian fosfatnya itu ada 41. Kalau kita menggunakan struvite, perbandingan molnya 1:1 misalnya, itu masih ada 100 mg per liter amonium yang tersisa. Amonium ini mau diapakan?
Nah, ini yang akan kita couple dengan Anamox, jadi Stir-fried Anamox, dan ini lagi jalan risetnya Bapak Ibu di lab oleh mahasiswa kita, karena yang meledak itu di Sumedang, jadi air limbahnya saya bawa di Padang untuk lanjutkan risetnya. Kemudian juga bakteri ini saya ekspor, maksudnya saya kasih ke yang teman yang di UTM, tolong yang akan riset tentang dia ingin apa treatment biocementation wastewater treatment. Jadi dia ingin apa merekatkan beton yang retak dengan biocementation proses. Dan itu menggunakan bakteri urease dan menggunakan urea sebagai substrat untuk bakterinya. Tapi akhir efluen dari situ kadar amonia tinggi sekali. Kadar amonia sangat tinggi sekali sampai berapa tadi? 20.000 kadar amoniumnya 20.000. Kemudian COD-nya itu 7.000. 7.000 air limbahnya, dan untuk Anamox ini sangat bagus sekali karena kadar airnya sangat tinggi sekali, dan ini saya sebagai salah satu pembimbingnya. Mahasiswanya sekarang lagi di Jepang dan akan proses untuk tamat. Dan ini skematik diagramnya, jadi dia membuat partial two stage, artinya 2 tahapan. Ini partial nitrifikasi karena kalau bisa dia bisa mengubah dulu amonium itu sebagian menjadi nitrit, sehingga baru efluen dari SBR ini disambungkan ke bakteri Anamox di two stage dia. Dan sudah bisa kinerjanya 70,65%. Tapi ini untuk konsentrasi amoniumnya itu baru cuma 500 mg per liter. Jadi dia masih dalam tahap lab scale, belum kepada real wastewater. Kemudian yang terakhir Bapak-Bapak, Ibu, sebagai penutup, ini saya juga dapat hilirisasi. Mohon maaf nih Pak Nusa, mohon bimbingannya juga. Jadi saya ingat Pak Nusa Idaman tuh pakai saya pernah beli juga nih Pak Nusa ini media lekannya tuh sarang tawon. Jadi sarang tawon ini lebih cocok kelihatannya dengan Anamox karena dia bukan bahan organik, maksudnya bukan bahan organik yang ini ya. Kalau di kimia ini bahan organik juga namanya. Kalau plastik ini yang sintetik lah, artinya non biodegradable lah kayak yang plastik ini. Dan juga pakai reaktornya, saya mungkin masih pikir yang gampang aja, pakai reaktor yang bisa digunakan untuk tabung air saja. Kemudian nanti dilengkapi oleh sistem IoT. Karena saya lihat kemarin yang dari PEC itu dia jualannya itu adalah bagaimana kontrolnya, pH-nya katanya bisa kontrol DO, flow meter. Saya tanya ke orang elektro, oh saya bisa juga itu gitu. Yang di Unan. Ini yang akan kita lagi coba bangun Bapak-Bapak Ibu. Tapi tentu kita kalau bisa ada yang terhibrid, bikin yang sama, saya sangat senang sekali. Barangkali itu Bapak-Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai awal untuk sharing kita. Mohon masukan, saran, dan petunjuknya dari Bapak-Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dua goals kita itu bisa tercapai bersama-sama. Yang pertama kita dapat spesies yang baru dari saintifik, ini sangat penting sekali. Yang kedua kita bisa bangun full scale Anamox reaktor di Indonesia. Mungkin Pak Nusa Idaman yang sudah pengalaman nih, mohon petunjuk arahnya Pak, kalau bisa kita sama-sama realisasikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Zul, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya Anamox itu lumayan baru ya Pak ya. Saya ingat waktu saya di Wageningen tahun 2008 itu memang ada beberapa proyek mengenai Anamox, berarti waktu itu baru 10 tahunan ya. Ya, 2008 ya. 2008 waktu itu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang punya pertanyaan di hold dulu atau bisa ditulis juga di chat. Kita akan lanjutkan dulu ke pembicara yang kedua. Takeshi-san, are you ready? Hello, Dr. Takeshi. You are still muted. Yes, yes. Okay. I just. Okay, so
Does it do? Okay. Can you hear me? Yes, I can see your screen. Okay. Yeah, some issue. I don't know, something wrong. It's good, I think. No? No, actually not good. I cannot control somehow. Or can you send? Do you want to send the file to me and I can share it from here? Is it a PDF? Just need to. Okay, doesn't matter. I think I don't know, something wrong. You like this? Okay, I think you can see, but right? Can you see the slide? Yeah, I think it's okay. Yeah, but not the Yeah. presentation mode, but I think okay, right? I think. Sorry, something wrong. Yeah, okay. So how many minutes I have? 10 minutes? 30 20 to minutes? 30 30 to minutes, 40. okay. Okay. Yeah. Okay. Okay, thank you very much. I talk about the more like a case about the circular economy and then also the regenerative economy. Have you heard about the regenerative economy? I don't know if anyone know. So circular economy is like coming back 100%, right? Before circular economy, there was green economy. We talk about green economy, for example, like 50% comeback is a kind of green economy. Circular economy is kind of coming back 100%. Then regenerative economy is go beyond 100. So doing this, we get more value. Yeah. Okay. So maybe I briefly explain the company. So my company is called Shuako, which called sustainability and resilience. We call ourselves Think Do Be Tank. It's because we are not only doing research and consultation, but we also doing the implementation and educational activities. We skip many slides, but one of the reasons we are working on this activity is this. Yes. I don't know if you can see the slide. Video. So this was kalau sama DPR dari mana? This is something I don't know, maybe someone need to mute. Yeah, maybe you can mute other people. Right? I'm on it. Okay. Yes. So this was a like video I shoot it in Ethiopia.
So this shows that deforestation in Ethiopia. You can see that this is actually not only deforestation issue. Like this side, the woman carrying the heavy wood, no, and then this side, this is actually the man just walking. So man is just walking. You also see the children also carrying this. And another man was again just walking. Yeah. So this is the everyday thing. But actually, this is not only Africa. To some extent, you see this in Asia, including Indonesia. So this is a man is just walking, woman and the children carrying a wood. So this not only the deforestation per se, this also the gender issue, also other health issue, maybe I talk later. Then, yeah, maybe I skip these things. Maybe I skip. So one of the circular economy case I talk today is biogas and the coffee community. So we implemented our biogas technology during the European Commission project, which started 2015. So because of my experience in the past, I wanted to implement some renewable energy project in Indonesia. So during the European Commission project, we started working on this renewable energy project. We started just designing the biogas, the cheapest form. So we make it biogas from the water tank. Then 2019, we have this biogas digester. So this one day, just a farmer sent me this photo. It was quite an emotional moment for me. I didn't expect, farmer sent this. So do you see that this is actually fire? And this is not just a fire. You can actually cook. So farmer actually cook this. So the point of this digester system is making this system cheap. I know there are many Indonesia biogas projects, but that they cost quite a lot. And I think the high cost is unnecessary in Indonesia. Many Indonesian biogas brought a design India and China, which is where the country has a winter. But Indonesia doesn't have a winter, so we don't necessarily to dig a hole, put the biogas digester in the ground with a heavy concrete structure. So those Indian Chinese system cost more than 3,000 US dollar. Depends, 3,000, some, I think more cost more than 5,000 USD. And our digester currently price tag is $400. So it's already 1/10 of the price. So now currently we are working to make this system scalable. So actually implementation started with the German government support 2020 to 2022. Then we had a IUCN project, which is also part of a global EBA fund, which also actually funded from
IKI project in Germany. So this actually is the extension of this. This project we focus more on the usability and the market. And the current project we started this year, we are working on the scalability. So now we had a second IKI project. And under this project, we are designing mass production. And with BRIN and IPB University, we are now specifically designing biogas with coffee cherry. So for biogas, this is our current approach. Now, this is a one circular system, right? Coffee cherry is produce methane gas and then not used much except some cascara, that's fruity. So we use this to generate energy as well as fertilizer. So this circular, but go beyond, so it's a generative economy. Yeah, so so we install this in the coffee farmers. So one of the issue is high acidity. So we may use ash from the kitchen to reduce the acidity. Then we install the specially designed biogas for the coffee farmers. Yeah. So this we can reduce the firewood usage and also LPG usage. And also we can reduce CO2 emission, right? So this actually not only the CO2 emission, also benefit to the farmers because farmer reduce LPG usage if they use LPG. Some statistics say that our farmer reduce a third of energy usage. Also, didn't mention, but farmer don't need to buy the fertilizer because this biogas digester also generate organic fertilizer. So they can also reduce that. So this is circular system. So farmer not only put the coffee cherry, also manures and food waste. So we can also utilize the food waste. Also, we can help the sanitation issue as well, because we can put the cow manure. If you need it, we can also put the human manure as well. So in the future, we want to roast coffee with this biogas. So this become even more this I think just testing, but actually working. So we can actually roast the coffee bean with biogas. Yeah, so as I explained, we have for the biogas, we have 3 projects. One is we are working with especially coffee residual, and this we work BRIN and IPB, and then for the IKI project, we are increasing this production and the demand capacity. So production capacity, we are designing how we can mass product, also reducing the distribution. So this design, we don't need to go to the farmer location because we don't need to dig hole. We don't need to make a concrete structure. We can produce the biogas in our office
and then distribute. But current costs, current distribution cost is too high. Actually, this 400, we set $400 as a price tag. I think the biggest part actually is logistics. If we send this biogas to other island, then also we got the funding from ASEAN. So in this project, we are working on the dissemination of this technology. So now, next 6 months, what we are focusing on is finding farmers and farmer group interested in install our biogas digester. So if you have some idea how to find more farmer interested in this project, please let us know. And then new activity is this. So this Cubitan technology coming from this Atomis. So this is a brainchild of Professor Kitagawa from Kyoto University. So he got the Nobel Chemistry Prize this year. So we want to do the real world experiment with this technology in Bali. So what's gonna happen is a biogas can be stored this Cubitan technology. So this technology can hold twice as much as biogas with a quarter of the weight. So the logistic cost could be 1/8 if it works well. And then this gas can be used for the cooking or transportation. So, for example, Bluebird has a CNG, compressed natural gas vehicle. Those people can use this without modification. Same for some tuk-tuk, they can also use this technology. So this is something we are looking forward to work on next year. Then one more case is a waste. Biogas is also waste, but that use anaerobic bacteria. So this was more to the aerobic bacteria. So for example, Bali produce 1.2 million tons of the waste every year. And many people focusing on the plastic. Like, plastic in the water or microplastic. But reality, 65% of waste are organic. And actually, those organic waste cause smells, health issues. So since we are expertise on the organic issue, we also start working on this aerobic bacteria to help this organic waste in Indonesia. So currently, it said 1/3 of the waste dump is banned, but I think more. Yeah, I think Indonesia government wants to work on this. Yeah, I think 600 dumping sites exist in Indonesia, and then already 500 is closed. So now is a transition period to work on the dumping to the waste management. Okay, maybe we start this. Let's see. So we start, this facility. So this is a Japanese government project with the Toyama Prefecture.
So what this make is processing food waste. Potentially 50 tons of organic waste can be trans and convert into the compost with this mechanical system and aeration and then our signature bacteria. So this is some news in the NHK. Yeah, so this technology is brought from Japan with the support of this Toyama Prefecture company. As I said, this potentially can process the 50 tons of organic waste into the compost. And then this type doesn't have any smell, and this technology makes the compost process 3 times faster. But you know, this is an expensive system, and then local people need maybe more smaller solution. So this is what we start working on. So this is a SD, primary school in my village, Perrena in Bali. So we put this facility. The currently 6th grade students working with us to make a compost. So this compost becomes a bed for the seedling of coffee and other agroforestries. So later, students will go to mountain and plant coffee cherries. And in this project, we plan to expand bigger scale next year. So we apply this project to Japanese government again. I think we are confident to expand this. And if it works, we will work on 70 schools in Bali next couple of years. Then, you know, this also connecting to the agroforestry and the coffee cherry. Right, the biogas, we already working coffee cherry, right? And also this compost becomes a bed for the seedling for the coffee farmers. And we also directly working on the agroforestry. Yeah, so we already working with a farmer in Wanagiri, especially for agroforestry. Although we've been working in the other farmers in the other island as well. Here, we especially focusing on the agroforestry, which means farmer can also produce agricultural products under the forest. So this area is social forestry and categorized as a degraded area. So planting tree as well as making compost, helping the soil quality. Then there we are producing the forestry activity. Then
also we can produce, the farmer can produce the agriculture product. So if agriculture product sent to the south, consumed by the tourism industry or local resident, and this produces the organic waste. And the organic waste transfer into the compost, and the compost coming back. So you see, this is a circular system. Also, this adding the story means adding the value. So this is more than 100%. I think value generated this activity more than 100%. So I consider this as a regenerative activity. So we already have agreement with DKLR Bali. So Bali province categorized 43,000 hectares as a degraded area. And then we are working currently 50% of that. So this also involves BRIN, also C4E craft. We have a small fund from Japanese education company to plant 20 hectares. So we already start working 20 hectares. And then hopefully we can expand to this other island. So we assess this potential of agroforestry in Sumba, in the indigenous land, with a base project from ANOVA Foundation US and a small fund from IIED in UK. Also, we are exploring the possibility to work on the similar system in the post-nickel mining area in the Kolaka Regency in Sulawesi. I don't know if should we have more time, or maybe I quick briefing some other project we are working on, then we can stop, right? Okay. Good. So yeah, we have several other projects. For example, we start a smart aquaculture project with Cresty, which is funded by Denmark government, P4G. So here we are installing solar panel. Also, we are smart aeration system, which is helping the usage of resources, including water and feed for the fish. So this is considered as a smart aquaculture. So we also have a project, Gorontalo in Sulawesi, which involves the fishery. Also, we are processing the, I think we are safe to say we are continued one consultation project with the German government on the smart fishery industry. So we can also continue this aquaculture project. We also started the EV project, and then we also had a project. Maybe last year, maybe show some other activity. We have a, Think2Be education organization. We also do the training to the farmer, also the student in Indonesia and Japan. So this is a, the area we start reforesting in the degraded area. So this activity started with so this is the area, Wanagiri. So we not only planting tree, we giving the education to the farmers
and the student, what is agroforestry, what is ecosystem-based adaptation. So this tree was planted 2 years ago. Now we can already see the coffee is growing this tree, this particular tree. Right, so we do lots of education activity, right? And then we are working many partners. And if you buy our coffee, you see this, right? This key visual in our coffee product. This actually not a random, design. This represent many of our partnership. So I know this is a Papenas officer, and this is my friend researcher from Stockholm. And this actually me, and some student we work, and the farmers. So this shows that, if we have achieved something, it's not because not only us, also the partnership with other organizations and the students and the farmers. So, hope we can continue this journey together. Thank you very much. Okay, thank you very much, Dr. Takeshi, for a very interesting presentation. So I think one of the main message you want to convey is that we in any kind of project we need to involve the community, the farmers, and you have special attention to the youth, the young generations, such as students, and also your team are also very young and very energetic. When I met them, it's very nice. Oke, baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan raise hand. Sementara ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin saya akan bacakan dulu ya. Yang pertama untuk Pak Zulkarnaini, ada 2 pertanyaan dari Bapak Nurfianto Giar Panggindung dari Malang. Yang pertama, apakah sistem wastewater yang dikembangkan spesifik termasuk proses pretreatment limbahnya untuk limbah tahu sehingga harus ada penyesuaian atau modifikasi ke limbah agroindustri lain atau diterapkan pada seluruh jenis limbah agroindustri. Dan kedua, bagaimana dengan daya energi yang dihasilkan dari sistem biogas atau reaktor yang dikembangkan? Pak Zul, barangkali bisa langsung dijawab dulu. Pak Zul mungkin, oh ya. Ya, Bu Dewi, berani. Pak Zul, apakah sudah, apakah terdengar pertanyaannya atau perlu Bisa saya ulang lagi? Bisa diulangi pertanyaannya? Oke, ya, yang pertama, apakah sistem wastewater yang dikembangkan spesifik untuk limbah tahu sehingga harus ada penyesuaian dan modifikasi ke limbah agroindustri lain atau diterapkan pada seluruh jenis limbah cair agroindustri? Dan yang kedua, bagaimana dengan daya energi yang dihasilkan dari sistem biogas atau reaktor yang dikembangkan? Ini yang di kolom chat Ibu ya, berani. Gimana Pak? Ya, ini yang pertanyaan yang chat ya. Oh, yang di chat ya, betul Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya tadi udah baca juga pertanyaan ini dari Pak Nurfianto. Jadi yang pertama, untuk bakteri Anamox ini untuk fokusnya itu mengolah amonium atau mengolah nitrogen di air limbah karena itu termasuk amonium dan nitrit yang ada di segala semua. Saya kebetulan dulu juga kerjanya di bagian perbaikan IPAL
dan juga ada juga monitoring berbagai IPAL. Jadi di Indonesia ini bisa dikatakan, ini mohon dikoreksi Bapak Ibu, hampir semua IPAL yang terpasang di Indonesia ini IPAL saja baru, itu tidak ada yang memenuhi baku mutu untuk amonium. Karena memang mungkin dari sistemnya itu tidak didesain untuk bisa menghilangkan nitrogen di air limbah. Minimal kan mereka menggunakan sistem AO2, anaerobik, oksik, dan aerobik dalam sistem mereka. Tapi saya lihat mungkin kebanyakan di air limbahnya tidak menggunakan sistem tadi. Minimal dia mensirkulasi nitratnya itu ke oksik supaya proses denitrifikasi terjadi di situ. Jadi makanya di proyek saya yang terbaru itu kita mendesain reaktor Anamox berbasis IoT. Jadi reaktor Anamox itu sebagai suplemen saja, suplemen yang ditambahkan pada IPAL yang ada untuk bisa mengubah amonium menjadi gas nitrogen. Jadi supaya di effluent. Jadi untuk semua target kita sih risetnya itu di semua IPAL bisa terpasang. Kemudian juga targetnya itu adalah air limbah yang memang kadar amoniumnya tinggi, lebih tinggi daripada kadar kadar bahan organiknya, seperti air limbah biocementation tadi, yang kadar amonium itu 2000, kadar COD-nya itu cuma 700, atau air limbah fertilizer yang kadar amonium itu lebih tinggi daripada kadar bahan organiknya. Jadi, tapi proyek kita yang di Sumedang itu tadi karena effluent dari air limbah anaerobic digestion-nya tadi amoniumnya tinggi. Kemudian juga ada fosfornya. Jadi kita dalam proyek yang di Sumedang itu kita hilangkan dulu fosfatnya dengan fosfat, dan sebagian amoniumnya itu menggunakan proses kimia, proses presipitasi sulfide. Kelebihan dari amonium itu kita treatment pakai bakteri Anamox. Itu yang kita proyeknya. Jadi untuk Anamox ini bisa digunakan untuk semua jenis air limbah. Karena Anamox ini dia tidak bisa menghilangkan bahan organik, tidak bisa pula menghilangkan fosfat, maka kita couple prosesnya dengan proses-proses lainnya. Jadi tergantung nanti bagaimana karakteristik air limbah yang ada, yang akan kita lakukan penyisian nitrogennya. Lalu bagaimana dengan daya energi yang dihasilkan dari sistem biogas? Jadi mungkin kalau ini mungkin Bu Rani yang lebih pas menjawab, Bu, karena saya tidak fokus di anaerobic digestion atau gas production dari proses dari reaktor anaerobic digestion-nya. Kemudian dari Pak Sandra Primenia tentang sumbernya tadi ya. Jadi memang di awal itu sumber inokulum kita itu kita bawa dari Jepang. Spesiesnya itu Candidatus brocadia sinica dengan performance terbaiknya itu di 37 derajat Celcius. Tapi di suhu tropis kita ini turun performance-nya, maka kita sudah langsung identifikasi dan kembangkan dan kultivasi bakteri Anamox dari wilayah Indonesia sendiri. Dan kita dapatkan spesies yang cocok itu adalah Candidatus brocadia fulgida, dan dia memang performance-nya itu bagus di suhu tropis. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan heater untuk kultivasinya, cukup di suhu ruang saja. Spesies ini yang di lab kita banyak. Nanti kalau Brin mau, Bu Radi kemarin Bu Dewi sudah minta untuk dikirim, ya saya akan kirim saja, nggak masalah. Nanti bisa dikembangkan di Brin atau apa Ibu tertarik, saya bagi nanti bakteri Anamoxnya silakan dikembangkan, digunakan. Karena kemarin juga saya kasih ke UTM bakterinya. Seperti itu. Gratis loh Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang berminat untuk ikut menyelami topik Anamox ini, mungkin bisa kontak Pak Zul ya. Selanjutnya pertanyaan tadi, kalau seandainya apakah berasal dari sludge limbah yang ada? Jadi dari kita teliti, kalau kita analisis pakai NGS, jadi misalnya inokulum yang kita pakai di bioreaktor kita analisis bakteri Anamox itu nggak deteksi. Karena memang bakteri Anamox ini kalau ya karena kondisi lingkungan kita kan lebih banyak organik Bapak Ibu ya.
Jadi jumlahnya itu sangat sedikit sekali bakteri Anamox karena dia kalah kompetisi dengan bakteri heterotrof yang ada. Karena memang karakteristik dari kondisi lingkungan kita yang lebih banyak organik kan. Makanya kalau kita ingin startup biasanya penelitian kita kalau kita ambil lumpur, kita sudah coba juga lumpur langsung dengan menggunakan bakteri yang sudah kita kultivasi. Kalau kita gunakan lumpur langsung itu butuh waktu 2,5 tahun atau 2,5 tahun lah untuk bisa good performance atau setahun kita butuhkan untuk bisa startup. Tapi kalau kita bakteri Anamox langsung kita aplikasikan itu seminggu udah langsung performance-nya udah bagus seperti itu. Jadi untuk startup reaktor untuk pengolahan limbah memang bagus pakai inokulum. Nah, tinggal inokulumnya saja yang kita bisa perbanyak. Barangkali itu kalau ada pertanyaan yang ada di kolom chat Bu Rani, saya kembalikan. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Zul. Itu juga ada satu pertanyaan untuk Dr. Takeshi. What is the juga dari Pak Nurfianto. What is the difference between circular economy, regenerative economy, and sustainable value chain in the case of coffee from farm to cup? Can you please explain? Regenerative economy, circular economy, and Sustainable value chain. sustainable value chain. So sustainable value chain is, I guess, part of the green economy. It's a green economy definition from UNIDO, UN Industrial Organization. This is something good to the industry. So which means, if we specifically about the value of a recycle issue, maybe not necessarily 100% coming back. The circular economy, if it's hard definition, aiming with 100% coming back. Itunya belum sampai. Then regenerative economy is by doing this, more than 100% coming back, which means everything coming back plus produce additional value. So this is a regenerative economy. Is there any special insight? Because we have a project together with the coffee biogas from coffee waste. Is there? Can you give an example? So, for of- example, if coffee cherry is, Yeah. if Is it coffee a cherry, good? Is a good example of regenerative economy? okay. If, for example, if coffee cherry is reused for the biogas and then fertilizer, this is circular, right? Circular economy. Then Okay. if we use this as an advertisement, for example, then produce the coffee package mentioning this recycle process, then if value increase, economic value increase, so this could be regenerative, right? Because doing this, we get additional value. Also, previously, farmer not producing biogas, and if we produce biogas from coffee cherry, so this is additional, right? So it could be the regenerative. So doing recycle process, adding more value, which is regenerative economy. Okay, thank you. We have another question in the chat from Dr. Handi Chandra. Pak Handi, apakah mau ditanyakan langsung ke Dr. Takeshi? Kalau nggak, saya bacakan aja. Okay. Mr. Take, oh ya, silakan Pak. Oke, saya bacakan saja ya. Can you inform us the marginal cost of coffee roasting waste utilization as biogas and composting? Sorry, could you say again? Marginal cost. Marginal cost. Yeah.
the marginal cost of coffee roasting waste utilization as biogas and composting. I think, if I'm not mistaken, what is the cost for each process and which one is the more beneficial, I think. If you Okay, use so it in yeah, biogas okay, okay. for composting, yes. Yeah, compost is much cheaper, way cheaper than it's almost no cost. We provide bacteria, special mixed bacteria, which we producing 10 ton dual sleeve to produce 10 ton of process of 10 tons of waste, only 200,000. But this is only the cost. If you do it manually, other cost is labor cost. If you do on your own, assume this free. The compost box I show at the school, it's cost less than 4 million rupiah, including Tucan cost, on cost Tucan, than the material cost. So this is much cheaper, I think, because this, like compost facility, maybe not necessary. You can, just do it on your own. If you can go really cheapest, very cheap. But our biogas digester is current price is 400 USD, which may be roughly 600 juta. It might be comparable with this, the one we put the SD in Perenang, SD Sato Perenang. But, compost maybe the facility not necessary. But also our biogas is very cheap. Like if you use conventional one, you can find in Indonesia, maybe $3,000 to process 2 cows. So way more expensive, maybe 10 times more expensive. However, the value you get might be different because from biogas digester, you can get the gas, right, which can replace LPG or firewood. And also residual bioslurry is a fertilizer, so has much more nutrition. The compost is if you just compost, it's not a fertilizer, right? Its nutrition level is much lower. So benefit is I think biogas has much higher benefit compared to the compost, because you can also have additional social benefit as well. You can solve the sanitation issue. Also, if we can cut the firewood, we can cut the indoor house pollution. So still many Indonesian, as well as many developing country farmers, die because of indoor house pollution. So basically it's cooking with firewood in the closed environment, you get some lung issue. So this we can cut. So social benefit is much higher in biogas. Okay, thank you. Pak Handi, are you satisfied with the answer, or do you have any further question? Yeah, it's very clear. I'm sorry that my connection cannot running well. I cannot hear full information. By the way, it's great information from Mr. Takeshi. Thank you very much. Okay, thank you very much. Oke, baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita beri aplaus kepada kedua pembicara kita pagi ini.
Dan sebelum kita tutup acaranya mungkin kita Maaf Mbak Widya, Mbak recap. Widya, maaf Mbak Widya. Itu daftar hadirnya di mana ya linknya ya? Mohon maaf Bu Hanis, kalau daftar hadir bukan saya yang bikin. Boleh Iya, ini ditanyakan udah mau ke ditutup panitia. soalnya pada nanyain Nah, teman-teman ya. Maaf ya. oh iya. Udah foto bersama nggak belum tadi? Oke, yang penting foto dulu Bu, biar kita ada bukti. Daftar hadir nyusul nggak apa-apa kan ya? Oh ya, sekarang aja foto bersama ya. Ada Baik, 94 orang nih. ya Bapak Ibu mohon untuk foto bersama kita yang bisa open cam mohon open cam dulu. Oke. Oke. Open video. Ya, saya ambil fotonya. Next screen. Thank you so much, Dr. Zulkarnaini and Dr. Takeshi for a very interesting presentation and also lively discussion. And juga untuk Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya di acara ini. Dengan demikian untuk BET hari ini saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sistem pernah dengar Mas? Semuanya. Pak Hidayat di mana nih Pak Hidayat nih? Di ruangan? Iya Pak, lagi di ruangan Pak, di Serpong. Oh, pindah ya di Bandung. Ya, semuanya di Serpong sekarang Pak. Kita ke Serpong nanti. Ya, izin live dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, terima kasih Pak Zulman. Ya.